Yang kami hormati Kepala ELDQ Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. Lukman ST.M.Hum, Direktur Utama Bank BJB, selaku Ketua Pembina YKP Bank BJB, Yusuf Sa'adudin SPMH, Direktur Keuangan Bank BJB, Bapak Hana dan Iwan, Pimpinan Cabang Bank BJB Suci, Bapak Dadang Hamdani, Pimpinan BJB University, Ibu Erlina Isnaini Ahmad, Ketua Umum YKP Bank BJB, Bapak Totong Setiawan beserta seluruh jajarannya, Ketua Senat Universitas Ekuitas Indonesia, Dr. Nangruhian SE AK MMCA beserta jajarannya, yang kami hormati Rektor Universitas Ekuitas Indonesia, Profesor Muhammad Anwar SE MSc PhD, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Dr. Neneng Hayati SEMM, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Dr. Insinyur Danida Bustani MM.CMA, yang kami hormati para dosen, para struktural dan para tenaga kependidikan, yang kami banggakan para mahasiswa baru dan para hadirin seluruh sivitas akademika Universitas Ekuitas Indonesia. Kami ucapkan selamat datang di acara Grand Launching Universitas Ekuitas Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang bersejarah ini kita dapat berkumpul di kampus kita tercinta dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menghadiri Grand Launching Universitas Ekuitas Indonesia. Dan karena hari ini adalah hari yang istimewa, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun dan mohon dijawab dengan cakep ya Bapak Ibu. Di pantai banyak pohon kelapa, tampak nelayan mulai menua. Di awal saya menyapa, selamat datang untuk semua. Terima kasih luar biasa semangat para sivitas akademika Universitas Ekuitas Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan acara kita pada hari ini, marilah kita berdiri bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Universitas Ekuitas Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pembina YKP Bank BJB yang merupakan Direktur Utama Bank BJB kepada Bapak Yusuf Sa'aluddin SE. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di acara yang penuh berkah ini, Grand Launching Universitas Ekuitas Indonesia. Izin kalau boleh lampunya ya. Lampunya berapa? Yang saya hormati Kepala LLIT Wilayah 4 Jawa Barat Banten, Bapak Dr. Lukman ST M.Hum, atur nuhun Pak Kasumpingan Pak. Ketua Umum YKP Bank BJB Bapak Dr. Setiawan beserta jajaran, para senior, para pendahulu saya di Bank BJB, atur nuhun. Ketua Senat Universitas Indonesia Bapak Dr. Nangruya, senior saya, guru saya yang mengajarkan ilmu dan kenakalannya. Rektor Universitas Ekuitas Indonesia Bapak Profesor Muhammad Anwar. Bapak, salam kenal. Pemimpin BJB University dan seluruh jajaran dari Bank BJB, pemimpin BJB Cabang Suci ya, beserta jajarannya, seluruh pejabat struktural Universitas Ekuitas Indonesia, seluruh sivitas akademika Universitas Ekuitas Indonesia, terutama rekan-rekan mahasiswa. Halo? Halo? Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah ya. Ini tandanya bahwa mahasiswa Ekuitas Indonesia ini punya semangat yang tinggi Pak Rektor ya. Karena sesuai dengan amanah yang saya terima khususnya dalam membangun Jawa Barat. Nanti akan saya sampaikan sedikit amanah-amanah dari Gubernur kita Bapak Aing ya. Kenal semua ya sama Bapak Aing ya. Alhamdulillah. Hari ini hari yang sangat istimewa buat kita semua, tentunya buat Ekuitas Indonesia.
Ini adalah hari di mana hari yang sangat bersejarah, di mana hari ini tepatnya kemarin ini tanggal 20 Agustus ya, Ekuitas resmi bertransformasi, berubah bentuk dari ekuitas, dari STIE menjadi Universitas Ekuitas Indonesia. Tentunya ini adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang dari ekuitas ini, sehingga hari ini khususnya kita akan melaksanakan grand launching Universitas Ekuitas Indonesia. Semoga dengan perubahan bentuk ini, dengan perubahan atau transformasi ini, ekuitas Indonesia semakin maju, semakin berprestasi, dan semakin berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih atur nuhun kepada Pak Dokter dari LLBT yang sudah memberikan izin resmi kepada ekuitas, sehingga hari ini namanya secara resmi sudah menjadi universitas. Perubahan nama atau perubahan bentuk dari STIE menjadi universitas ini tentunya adalah langkah yang sangat strategis bagi ekuitas, sehingga memiliki peran yang jauh lebih besar tentunya, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan berubah bentuk tersebut tidak hanya bicaranya disiplin ekonomi, tapi juga ekuitas bisa membuka disiplin-disiplin ilmu yang lain. Di samping juga mengembangkan riset atau inovasi-inovasi yang lain, sehingga kontribusinya bisa lebih besar, khususnya untuk Jawa Barat dan umumnya adalah untuk Indonesia. Kami sebagai pendiri, sebagai mitra strategis juga dari Universitas Ekuitas sangat berharap sekali, khususnya kepada Bapak Ibu sekalian dalam hal ini di YKP dan pengurus atau sivitas akademika Ekuitas bisa lebih menciptakan, menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul tentunya, lebih adaptif dan lebih berdaya saing tinggi, apalagi di era industri saat ini, di mana teknologi itu adalah suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan adaptasi. Tapi itu semua tidak ada artinya ketika lulusan-lulusan ini tidak dibarengi dengan etika atau integritas yang kuat dari lulusan-lulusan ini. Maka dari itu pada kesempatan ini saya ingin mengingat kembali kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya di YKP, di Ekuitas, para dosen dan stakeholder lainnya yang tentunya ingin memajukan sumber daya manusia Indonesia untuk bisa menciptakan sumber daya manusia sesuai dengan falsafah kesundaan. Saya dapat amanah dari Pak Gubernur, Jawa Barat harus membangun manusia yang sage, bage, benar, pinter, dan singer. Mungkin sebagian orang tidak terlalu paham terhadap falsafah Sunda ini, termasuk saya di awal juga kurang memahami arti dari 5 kata ini atau falsafah Sunda. Sage
berarti mahasiswa kita, lulusan kita harus sehat jasmani dan rohani. Kedua, bager, ini beranak baik. Apalah artinya anak kita atau lulusan-lulusan kita pintar tapi anaknya tidak baik. Yang ujung-ujungnya adalah keilmuannya dipakai untuk hal yang tidak baik. Yang ketiga, benar. Mahasiswa atau lulusan kita harus dibentuk menjadi orang-orang yang benar dalam setiap tindakannya, benar. Yang keempatnya adalah pintar. Itu sudah pasti melalui pendidikan di kelas, melalui komunikasi yang intens setiap hari. Dari mulai hari Senin sampai hari Jumat atau bahkan sampai hari Sabtu. Tentunya itu adalah untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang pintar. Yang kelima adalah singer. Di era saat ini, ini menurut saya sangat penting sekali. Singer itu adaptif atau agile, bahasa kerennya saya juga nggak ngerti ya agile. Tapi bahasa sederhananya adalah gerecek, mungkin kalau bahasa saya. Gesit. Ini yang harus ada di kepala kita bersama, tentunya untuk rekan-rekan mahasiswa. Saat ini ada manusia yang itu adalah manusia yang gesit, ya, di luar yang tadi. Harus gesit, harus agile, harus adaptif terhadap kondisi yang dihadapi. Apalagi perubahan saat ini sangat cepat sekali. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya, amanah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai para pemangku kepentingan, para pengurus yang sangat berkepentingan dan memiliki tanggung jawab untuk memajukan atau menciptakan manusia yang unggul. Sager, bager, bener, pinter, siner. Jadi lulusan-lulusannya tidak hanya sebatas pintar secara akademis, tapi juga tadi memiliki jiwa-jiwa yang baik, terutama benar, agar berakhlak baik. Itu Bapak Ibu sekalian amanah yang penting harus kita ingat dan kita laksanakan. Perubahan nama ini tentunya sekali bukan hanya diperingati atau disyukuri, tapi kita semua harus menyiapkan diri dengan perubahan STIK menjadi universitas itu. Tentunya tuntutannya pun juga banyak, tantangannya pun juga sama. Nah, ini yang harus disiapkan oleh khususnya Pak Rektor dan timnya, ya, supaya perubahan ini makin mengangkat ekuitas jadi lebih baik. Tidak hanya sebatas di Bandung Raya, tapi juga di Jawa Barat dan juga di Indonesia. Insya Allah kami sebagai mitra strategis akan selalu bisa menampung lulusan-lulusan dari ekuitas ini, ya. Karena itu bagian dari misi Bank BJB. Misi Bank BJB sama dengan, ya, tidak berbeda juga dengan universitas, ya. Bagaimana meningkatkan pemberdayaan atau menambah atau menciptakan lapangan kerja. Tapi tentunya tadi, ya, lulusan-lulusannya atau mahasiswanya harus dipersiapkan dengan baik sehingga pada saatnya nanti dari ekuitas ini banyak yang masuk ke Bank BJB dan grup usahanya, ya. Jadi secara tidak langsung, ya, Bank BJB juga ikut, ya, menciptakan atau mendorong mengakselerasi
lapangan pekerjaan. Tahu. Kembali lagi pada ekuitasnya. Ekuitas ini ternyata sudah memiliki kepastian, bisa dijadikan promosi juga. Setiap mahasiswa yang masuk ekuitas dan kualitasnya atau lulusannya baik, itu akan dengan mudah masuk atau mendapat pekerjaan. Insya Allah kami dari jajaran direksi Bank BJB akan selalu berkomitmen untuk bisa menerima, menampung lulusan-lulusan ekuitas yang terbaik sehingga kami bisa ikut serta memajukan bangsa ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama dalam memajukan ekuitas, khususnya dalam perubahan status STIN menjadi universitas ini, menjadi amal ibadah buat Bapak Ibu sekalian, ya, dan membawa keberkahan. Tentunya selain buat ekuitas adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pembina YKP Bank BJB yang merupakan Direktur Utama Bank BJB atas sambutan dan arahannya yang penuh semangat dan motivasi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala LLDP Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten kepada Dr. Lukman SPM Hum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, bahagia. Yang kami hormati Direktur Utama Bank BJB Bapak Yusuf Sa'adudin SMH. Yang kami hormati pimpinan BJB University Ibu Nina Sayyid Ahmad. Yang kami hormati Ketua Umum YKP Bank BJB Bapak Bapak Setiawan. Yang kami hormati Rektor Universitas Ekuitas Indonesia Profesor Muhammad Anwar, beserta seluruh jajaran Wakil Rektor, kemudian Dekan, Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan tentunya yang kami sangat banggakan seluruh mahasiswa Universitas Ekuitas Indonesia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya di sini hadir atas nama pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di LLP Wilayah 4 Jawa dan Banten. Yang pertama tentunya mengucapkan selamat atas perubahan bentuk dari STI Ekuitas menjadi Universitas Ekuitas Indonesia. Ini adalah bentuk dari hijrah atau move on-nya STI Ekuitas mengarah ke arah yang lebih baik dalam bentuk universitas. Tentunya ada tantangan, tentunya ada peluang. Nah, untuk seluruh ketantangan peluang, saya ingin memberikan dulu kado untuk universitas dalam bentuk pantun. Burung merak indah dipandang, ekornya mekar memukau mata. Dari ekuitas mimpi akan terbang, mencetak generasi masa depan bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari yang bersejarah, mungkin akan dicatat dalam sejarah terkait dengan peresmian launching dari Universitas Ekuitas. Tapi hari ini tentunya bukanlah akhir dari segalanya. Justru hari ini adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Terutama yang namanya perguruan tinggi ini ada bentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan paling besar ini adalah universitas.
Universitas adalah universitas, universal, bukan lagi sekolah tinggi yang hanya satu keilmuan. Sehingga apa? Sehingga saya yakin dulu ketika SPIE itu tidak ada masalah dengan keilmuan ekonomi, khususnya di dalamnya lingkupnya dengan pembinanya di BJB yang memang terkait sama sekali. Tapi ketika dalam bentuk universitas saat ini dengan 9 prodi, dengan menambah prodi-prodi yang lain, prodi terkait dengan sains, prodi nanti informatika, prodi kesehatan, dan inilah yang memang tuntutan-tuntutan menjadi universitas. Oleh karena itu kami sangat berharap ini adalah awal apa? Ini baru 9 prodi, baru hanya mungkin 3 rumpun ilmu. Kami berharap dalam berkembangnya ini universitas ekuitas ini minimal ada 40 prodi. Nanti ada teknik, ada kesehatan, ada MIPA, semua harus ada. Namanya juga universitas, bukan sekolah tinggi. Sehingga apa? Sehingga ini harus move on. Nah, untuk bisa hijrah dan move on ini tentunya ada tantangan. Tantangannya yang pertama, dalam 3 tahun pertama ini Universitas Ekuitas harus bisa membuktikan yang namanya penjaminan mutu melalui yang disebut dengan akreditasi. Adanya penambahan prodi baru ini masih akreditasi minimal. Sehingga apa? 3 tahun pertama harus bisa membuktikan bahwa ekuitas ini akreditasinya harus bisa meningkat, syukur-syukur bisa mencapai namanya unggul. Itu yang harus dibuktikan oleh ekuitas. Kemudian kepercayaan publik ini pun juga harus betul-betul diyakinkan. Di tengah apa? Ekuitas ini yang berubah bentuk tidak sendiri, hanya Universitas Ekuitas. Di Jawa Barat dan Banten dari 420 ada 13 yang berubah bentuk menjadi universitas. Oleh karena itu tantangan yang utama adalah sesama perguruan tinggi yang memang sama-sama move on, sama-sama hijrah. Nah, disinilah tantangan bagaimana lagi-lagi mohon izin ke Bang Bina ya. 3 tahun pertama ini adalah masa kritis, Pak. Masa kritisnya harus disupport terutama aspek finansial. Karena apa? Membuka prodi tambahan baru, kemudian rebranding, kemudian nanti aspeknya adalah apa? Di sini realitanya dalam kawasan di Suci saja ada beberapa kampus dengan prodi yang sama. Berarti 3 tahun pertama harus banyak memberikan beasiswa, Pak. Kalau perlu dari BJB satu kelas beasiswa semua ya. Dari BJB itu, Pak. Jadi satu kelas minimal satu beasiswa semua dari BJB. Karena apa? Orang akan melihat dulu buktinya masuk dulu, begitu keluar lulusannya terserah dunia kerja, nggak perlu promosi, Pak. Dari mulut ke mulut saja bahwa lulusan ekuitas 99% diterima dunia kerja itu sudah promosi yang efektif. Nah, sehingga lagi-lagi 3-4 tahun ini adalah masa kritis. Karena apa? Karena aspek finansial pasti akan terkuras. Terkurasnya apa? Ya jangan tanggung, masa cuma 9 prodi, bahwa universitas bukalah tadi mungkin target tahun pertama 20 prodi ya Pak Rektor ya. Nah, lagi-lagi 20 prodi kan berarti 20 kali 5 dosen, 100 dosen, ya silakan dihitung nanti sama Pak Pembina. Nah, disitulah yang memang sekali lagi kami ingatkan universitas ini adalah pendidikan yang memang tidak mencari keuntungan. Ini adalah nirlaba, jadi jangan sampai nanti BJB menerapkan target universitas, targetnya sekian BP, sekian pendapatan beda. Ini adalah universitas yang mau tidak mau dari BJB yang angkat CSR-nya terus disuntikan terus dana gitu ya Pak ya. Nah, jadi jangan meminta kembali dari universitas, tapi harus memberi sesuatu kepada universitas yang mungkin setahun ada turun baru gitu ya. Tahun ini ada berupa universitas masa gedungnya seperti ini, tambah gedung baru Pak 2 gitu ya. Nah, dia Pak Bina yang berpikir gitu. Kemudian tambah tahun ini 100 mahasiswa ya sudah gitu loh. Nah, ini menjadi tugasnya dari pembina. Nah, tadi betul yang disampaikan oleh Pak pembina ini tugas mulia gitu ya dari cita-cita pembina, tapi harus disupport realistis gitu ya. Realistisnya tidak terlepas dari sarana prasarana, tidak terlepas dari support, dan lagi-lagi investasinya tadi bukan hanya sarkas, investasinya bukan hanya mahasiswa, dosen-dosen ya harus 90% S3 semua gitu ya. Nah, kemudian itu juga biaya itu bukan investasi juga dari yayasan. Nah, kemudian dosen-dosennya minimal kalau sekarang 9 prodi, nanti ada minimal 20 prodi, minimal harus ada 20 guru besar gitu kan. Nah, ini juga harus disupport oleh dana penelitian, dana pengabdian masyarakat. Nah, jadi lagi-lagi saya mohon kepada pembina, ini bukan akhir dari segalanya. Nah, ini awal. Jadi awal 3 tahun ini saya sampaikan masa kritis. Kritis
kalau pembina support, oke, ini akan jadi kampus yang unggul bahkan berkelas dunia. Tapi kalau pembina tidak support, wah ini hati-hati kan. Nah, tapi kami percaya namanya juga Bank BJB ya. Nah, BJB pasti kalau masalah uang tidak berseri lah gitu ya. Nah, jadi inilah yang kami harapkan. Mudah-mudahan kami percaya, karena kalau boleh jujur di Jawa Barat ini dari 420 perguruan tinggi itu hampir hampir 40% itu dikelola secara pribadi dalam artian yayasan memang keluarga. Sehingga turun-temurunnya ketika generasi kedua, generasi ketiga yang ada adalah perselisihan. Nah, sehingga tidak bisa survive. Nah, sementara kalau di Universitas Ekuitas karena pembinanya adalah di sini korporat di Bank BJB, mudah-mudahan bisa sustain. Sehingga targetnya adalah bukan perubahan untuk hari ini, tapi bagaimana Universitas Ekuitas bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berkelas dunia. Nah, itulah yang kami targetkan untuk Universitas kita. Sehingga ini karena kantor kami ini kan di depan mata gitu ya. Ini day to day-nya kami akan terus pantau gitu perkembangannya. Prodinya sudah nambah berapa di Pak Rektor tahun ini. Kemudian dosen yang profesornya sudah ada berapa nih, mahasiswa sudah tambah berapa, itu tiap hari saya aja Pak gitu ya. Karena di seberang gitu. Tadi itu juga saya harusnya ke Lembang, saya mampir dulu ke sini karena yang enak masa tetangga ada ini kan, nggak datang di sini gitu ya. Jadi ya sudah itu. Buat kami kalau di depan mata terus akhirnya tidak berkembang malah mundur, rasanya ada kesedihan ya. Jadi kami komitmen para pembina yang kami akan kawal. Mudah-mudahan Universitas Ekuitas ini bisa menjadi dari kampus unggul berkelas dunia. Nah, sekali lagi selamat untuk Universitas Ekuitas Indonesia. Selamat berjuang. Ini adalah rebranding, ini adalah reborn, ini adalah revitalisasi. Mudah-mudahan bisa betul-betul sesuai dengan harapan kita, membesarkan terus dan terus berkembang. Sehingga tadi targetnya 40 prodi Pak dalam 3 tahun ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Itu saja, dan untuk kado penutupnya saya ingin menyampaikannya dalam bentuk pantun. Sungguh indah bunga melati, umur batas di taman asri. Universitas Ekuitas maju sepenuh hati, unggul dan berkelas dunia sudah menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala ELDP Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten atas sambutan dan arahannya. Hadirin sekalian, hari ini tidak hanya mengawali awalan kata dari saudara semua, tetapi juga melalui proses panjang doa dan perjuangan. Hari ini kita akan menyaksikan peresmian perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas menjadi Universitas Ekuitas Indonesia. Dan untuk itu, mari kita saksikan bersama tayangan video perjalanan transformasi kampus kita menuju Universitas Ekuitas Indonesia. Selamat menyaksikan. Didirikan pada tanggal 6 September tahun 2002, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas hadir dengan semangat untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di bidang keuangan, perbankan, dan kewirausahaan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, dengan tekad untuk ikut berperan dalam kontribusi menciptakan pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas.
Kami terus fokus untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, meningkatkan suasana akademik, meningkatkan kinerja penelitian, serta mengaplikasikan program pengabdian kepada masyarakat dengan konsisten. Kini, kami telah bertransformasi menjadi Universitas Ekuitas Indonesia. Dengan semangat yang sama, kami terus berperan dalam menebar ilmu, mencetak insan berkarakter, serta menjadi pusat keunggulan yang membanggakan bangsa dan negara. Hadir dengan tambahan program-program studi baru, kami berkomitmen untuk terus mencetak lulusan-lulusan berkarakter di segala bidang. Universitas Ekuitas Indonesia. Kami siap menjadi pilihan yang terbaik bagi perjalanan pendidikan Anda. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu prosesi simbolik relaunching Universitas Ekuitas Indonesia. Mohon izin kepada kami persilakan kepada Bapak Yusuf selaku Ketua Pembina YKP Bank BJB, Bapak Hanada Iwan selaku Direktur Keuangan Bank BJB, Bapak Lukman selaku Ketua LDP Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Tonong selaku Ketua Umum YKP Bank BJB, Bapak Ucup selaku Ketua YKP Bank BJB, Bapak Datulia selaku Ketua Senat, dan Bapak Muhammad Anwar selaku Rektor Universitas Ekuitas untuk menuju ke area table launching yang telah disiapkan. Prosesi relaunching ini akan ditandai dengan sentuhan pada layar yang melambangkan dimulainya era baru Universitas Ekuitas Indonesia. Sentuhan ini bukan hanya simbol digital, tetapi juga simbol komitmen bersama kita untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan melangkah maju menuju universitas yang unggul berdaya saing global. Baiklah hadirin sekalian, mari bersama-sama kita hitung mundur. Inilah detik-detik bersejarah Grand Launching Universitas Ekuitas Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1. Magister Manajemen.
program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi, program studi S1 Bisnis Digital, program studi S1 Informatika, program studi S1 Sistem Informasi, program studi S1 Sains Data, program studi D3 Perbankan dan Keuangan, dan program studi D3 Akuntansi. Tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Mohon berkenan untuk tetap di arah panggung. Hadirin yang berbahagia, prosesi bersejarah akan kita lanjutkan dengan penandatanganan Prasasti Deklarasi Universitas Ekuitas Indonesia. Prasasti ini akan menjadi saksi perjalanan, komitmen, dan dedikasi kita bersama dalam membangun universitas yang unggul dan berdaya saing global. Kami mohon dengan hormat Ketua Pembina YKP Bank BJB selaku Direktur Utama Bank BJB untuk membubuhkan tanda tangan di atas prasasti yang telah disiapkan. Dan mohon berkenan sebelumnya Bapak untuk membacakan terlebih dahulu isi prasasti deklarasi sebelum ditandatangani. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, kami mendeklarasikan Universitas Ekuitas Indonesia sebagai tonggak baru dalam perjalanan dari sekolah tinggi menuju universitas, sebuah komitmen untuk mencetak insan berkarakter, unggul dalam berprestasi, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Bandung, 1 Oktober 2025. Hadirin yang berbahagia, dengan telah ditandatanganinya prasasti deklarasi ini, maka resmilah tonggak sejarah baru Universitas Ekuitas Indonesia. Prasasti ini akan kita pajang sebagai pengingat bahwa disinilah awal langkah besar kita dimulai. Sebagai penutup prosesi bersejarah ini, kami mohon berkenan Bapak Ibu untuk mendapat foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu, kami mohon untuk turun ke area panggung. Bapak Ibu, kami mohon untuk turun ke bawah. Dan pada hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri di tempat masing-masing guna sesi foto bersama. Kami persilahkan.
Hadirin, mari kita abadikan momen ini dengan tepuk tangan yang meriah sebagai ungkapan sukacita kita semua. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama Bank BJB atas kehadiran pada acara Grand Launching pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, dengan prosesi touchscreen launching dan penandatanganan prasasti deklarasi, maka secara resmi Universitas Ekuitas Indonesia telah lahir dan siap melangkah menuju masa depan yang gemilang. Semoga Universitas Ekuitas Indonesia senantiasa menjadi rumah ilmu, inovasi, dan pengabdian yang terus memberi manfaat bagi nusa dan bangsa. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita penuh berkah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Dodi Suprianto, DRS MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut agama secara Islam, dan bagi yang non-Muslim mohon untuk menyesuaikan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Maha Ghafur. Pagi ini kami berdiri dalam rangka untuk launching Universitas Ekuitas Indonesia. Semoga langkah kami ke depan yang penuh dengan tantangan bisa kami hadapi karena atas kekuatan dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, lapangkanlah dan mudahkanlah langkah kami untuk menuntut ilmu yang Kau hamparkan di muka bumi. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang bagi siapapun hambanya. Ya Allah, ya Rabbana, pagi ini kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan. Di antaranya adalah langkah kami dalam berbuat menciptakan universitas baru yang penuh dengan cita-cita dan mimpi kami sebagai universitas yang unggul, yang penuh dengan inovasi dan kreativitas. Mudah-mudahan kami semua diberi kemampuan untuk melaksanakan dan mengisinya dengan baik. Ya Allah, ya Rabbana, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk dalam ilmu pengetahuan. Dan janganlah kami termasuk golongan orang-orang yang kufur. Ya Allah, ya Rabbana, tantangan, hambatan, dan juga berbagai macam hal ke depan terbentang luas, maka berikanlah kami kemampuan untuk menghadapi satu demi satu, langkah demi langkah, dan seiring dengan waktu kami bisa menyelesaikan dengan baik. Hanya kepada-Mu lah kami bermohon dan meminta petunjuk agar kami selalu dalam lindungan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami menyadari bahwa ilmu yang kami miliki tidak seberapa, tapi kami yakin bahwa dengan ilmu yang kami miliki, kami bisa memberikan fasilitas kepada anak bangsa untuk bisa lebih cerdas, berinovasi, dan juga bisa lebih berakhlak mulia di hadapan-Mu. Dan sesuai dengan janji-Mu, ya Allah, bahwa orang-orang yang berilmu akan ditingkatkan beberapa derajat di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami meyakini bahwa ilmu yang kami dapatkan itu bisa memberikan kesejahteraan bagi kami dan perubahan hidup kami yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa taqabbala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
Rabbana inasina a'ta'na Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahu la ilaha illa anta subhanaka Allahumma inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rabbana, kami selalu berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk, dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kami dan juga diri kami. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, atas dosa dan gelap kami, yang mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabbana, tempatkanlah kami di yaumil akhir dengan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanaka wa bihamdika amma yasifun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk menyemarakan suasana penuh sukacita, mari kita nikmati persembahan seni tari khas Jawa Barat, tari Metah, yang merupakan simbol keanggunan, keindahan, dan semangat yang terus tetap. Dipersembahkan oleh mahasiswa Universitas Ekuitas Indonesia. Selamat menyaksikan.
Dan selanjutnya, mari kita sambut penampilan istimewa dari mahasiswa Ekuitas Harmony Choir. Kita yang akan mempersembahkan 2 buah lagu sebagai penutup acara Grand Launching Universitas Ekuitas Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Kurang keras nih, halo semuanya. Kita berdua dari Ekuitas Harmony Choir. Ya, tampil di depan teman-teman dan Bapak Ibu hadirin di sini. Semoga teman-teman ini suka dengan lagu yang kita bawain, dan kalau teman-teman dan Bapak Ibu tahu lagunya boleh nyanyi dalam satu. Buat yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng kita ya. Pasti semuanya udah tahu lah ya lagu dari Reza Artamevia itu. Boleh nyanyi bareng-bareng, boleh sambil berdiri. Kita jangan bareng-bareng ya. Udah duduk terus ya. Capek duduk berdiri aja. Boleh berdiri aja. Boleh berdiri. Oke.
mahasiswa baru.